Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan AG Channel. Semoga sahabat semua, sahabat AG Channel dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kali ini AG Channel akan membahas tentang apa-apa saja syarat untuk menjadi anggota PPK dan PPS, sekaligus akan memberitahukan tentang tata cara penggunaan dari sistem Siakba yang digunakan oleh KPU untuk menjaring atau menerima lamaran dari teman-teman calon anggota PPK maupun anggota PPS. Tidak seperti pemilu sebelumnya, jika kita ingin mendaftar menjadi PPK maupun PPS, semua pelamar membawa berkas lamarannya ke panitia yang telah disiapkan oleh KPU. Namun sebelum itu kita akan membahas tentang beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU tentang pembentukan dan tata cara kerja PPK dan PPS. Maka syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi adalah salah satunya yakni warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun pada saat pendaftaran, atau barangkali di tahun 2024 akan ada perubahan peraturan. Yang berikutnya, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Yang D, mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Berikutnya, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat dari partai itu sendiri. Berdomisili di wilayah kerja PPK dan PPS, mampu secara jasmani dan rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama 5 tahun penjara atau lebih. Syarat berikutnya yakni tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian oleh KPU atau KIP Kabupaten Kota serta DKPP. Belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama, menjadi anggota PPK maupun menjadi anggota PPS. Tidak dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Dan sehat jasmani dan rohani, ini adalah merupakan syarat mutlak yang harus teman-teman sahabat AG Channel juga penuhi. Kita masuk kepada cara penggunaan sistem Siakba. Sebelum teman-teman masuk ke sistem Siakba atau mendaftar, maka teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman harus membuka website dari Siakba itu sendiri, yakni siakba.kpu.go.id. Teman-teman bisa mendaftar lewat akun Siakba ini dengan memasukkan nama, email, nick, dan password. Nah, ini teman-teman harus ingat memasukkan nama, email, nick, maupun password. Yang kedua, teman-teman harus melakukan aktivasi akun Siakba itu sendiri melalui email. Nah, ini agar aktif bisa dipergunakan, maka teman-teman harus melakukan aktivasi. Langkah berikutnya, setelah melakukan aktivasi, teman-teman bisa masuk atau login ke sistem Siakba. Setelah masuk, teman-teman harus mengisi data diri sesuai dengan biodata teman-teman. Yang berikutnya, teman-teman harus memilah, mencari dokumen yang harus
unduh atau dokumen-dokumen yang akan menjadi syarat yang harus terpenuhi. Yang berikutnya, setelah mengunduh, mengirim syarat-syarat tersebut, teman-teman harus cek kelengkapan dokumen lainnya. Di sini penting untuk teman-teman agar tidak ada yang kelewatan atau tidak terkirim. Yang berikutnya, dari hasil teman-teman mengunduh, mengirim semua syarat-syarat tersebut, teman-teman harus membuktikan diri apakah teman-teman lolos administrasi atau tidak. Harus dicek dengan baik. Bila mana teman-teman dinyatakan lolos administrasi, maka kemudian tahap berikutnya yakni teman-teman harus melalui tes tulis. Tes tulis ini nanti yang menjadi penentu apakah teman-teman bisa masuk ke tahap wawancara atau tidak. Karena tahapan terakhir dari seleksi ini adalah tes wawancara. Nah, demikianlah teman-teman dari beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi semua. Dan begitu juga dengan sistem penggunaan Siakba itu sendiri. Semoga teman-teman sahabat AG Channel yang ingin ikut mendaftarkan diri menjadi anggota PPK maupun PPS, informasi ini semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.